Halo warga masyarakat, perkenalkan nama saya Deli atau Fajar atau Deli Fajar. Ini adalah video edukasi pertama saya di YouTube. Dan melalui YouTube ini saya ingin coba berbagi pengetahuan atau informasi terkait bidang-bidang atau passion yang saya geluti. Dan salah satunya adalah music. Secara spesifik topik yang akan saya angkat dalam kesempatan kali ini adalah topik scale, yaitu tentang scale. So, saksikan terus video ini sampai selesai dan keep watching. Bagi seorang yang baru pertama kali belajar musik, mendengar istilah scale, asosiasi yang muncul di pikirannya mungkin langsung mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan ukuran, rasio, neraca, timbangan, tingkatan, dan lain-lain. Pada dasarnya, secara etimologis, istilah scale itu sendiri berasal dari kosakata dalam bahasa Latin yaitu scalae, yang berarti tangga. Lalu, diserap dalam berbagai macam bahasa dan mengalami perubahan atau perkembangan makna sesuai dengan konteks penggunaannya. Anda yang mendalami sastra dan linguistik tentu lebih bisa menjelaskan ini. Penggunaan istilah scale atau skala dalam musik lebih mengacu pada makna dasarnya tadi, yaitu tangga. Bahkan skala itu sendiri sering disebut sebagai tangga nada, karena jika digambarkan dalam garis-garis partitur, bentuknya akan menyerupai anak tangga, bertingkat atau berjenjang. Lalu, bagaimanakah dengan definisi terminologisnya? Adakah satu pengertian yang bersifat substansial? Saya coba googling dan mendapatkan beberapa definisi. Yang pertama, dari Wikipedia. Scale is any set of musical notes ordered by fundamental frequency or pitch. Yang kedua adalah dari Arta Music. Scale atau skala adalah kumpulan beberapa nada yang dipolakan dalam kombinasi whole tones dan semitones. Yang berikutnya dari Earmaster. Scale is a set of tones from which you can build melodies and harmonies. A scale is a tonal basis of music. Dari ketiga definisi tersebut, ada satu benang merah yang dapat kita ambil, yaitu ketiganya sama-sama menekankan bahwa scale adalah sebuah kumpulan nada. Dan dalam kumpulan nada, tentu saja terdapat pitch dan frekuensi, serta kombinasi jarak di antara nada, baik itu yang bersifat whole tones maupun semitones, sehingga terbentuklah sebuah komposisi dengan rangkaian irama dan harmoni. Nampaknya, kita masih perlu menambahkan satu variabel lagi agar substansi dari scale itu sendiri dapat mudah dipahami. Dan variabel itu adalah sistem. Mengapa sistem? Karena memang scale ini berkaitan dengan pola atau cara kerja, yaitu cara kita merangkai dan menyusun nada-nada. Dari sinilah kita dapat simpulkan bahwa scale atau skala adalah sistem berupa kumpulan beberapa nada yang menjadi dasar dalam komposisi musik. Sebagai sebuah sistem, scale tentu saja memiliki berbagai unsur yang kompleks. Beberapa di antaranya baru saja saya jelaskan, yaitu nada dan kombinasi jarak. Dan untuk menjabarkan ini, saya akan coba langsung menggunakan contoh scale. Misalnya, major scale. Ada 7 buah nada dalam major scale dan tersusun secara berurutan, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan kembali lagi ke 1. Kombinasi jarak dalam scale ini yaitu 5 buah whole tones serta 2 buah semitones. Sequence atau urutan pada major scale ini kemudian menjadi dasar hitungan pada teori-teori musik selanjutnya. Contoh lainnya yang akan saya paparkan adalah minor scale atau skala minor. Seperti halnya major scale, jumlah nada pada minor scale juga terdapat 7 buah dengan urutan sequence yaitu 1, 2, flat 3 atau mol 3, 4, 5, flat 6 atau mol 6, flat 7, dan kembali lagi ke 1.
Ada 3 nomor yang mengalami kromatik atau perubahan setengah nada. Dalam konteks minor ini perubahannya adalah turun setengah. Sehingga kombinasi jarak pada minor scale ini adalah 1 setengah, 1 setengah, 1 1. Sequence pada minor scale memiliki hubungan relatif dengan nada ke-6 pada major scale. Artinya, jika kita memulai sequence pada nada ke-6 major scale dan maju sebanyak 7 nada ke depan, maka ini akan berbunyi serupa dengan minor scale. Unsur penting lainnya dalam sebuah scale adalah degree of scale atau tingkatan nada dalam scale yang memiliki nama dan latar belakang penamaannya itu sendiri. Di antaranya adalah tonic, supertonic, median, subdominant, dominant, submedian, leading tone atau subtonic. Unsur penting berikutnya dalam sebuah scale adalah modes atau pembentuk nuansa, yang mana terdiri dari Ionian, Dorian, Phrygian, Lydian, Mixolydian, Aeolian, dan Locrian. Dari scale ini, kita juga dapat merumuskan chord family atau sejumlah chords yang mungkin muncul pada saat kita menerapkan sebuah scale. Dalam praktiknya, sebuah lagu bisa saja menerapkan lebih dari satu scale. Ini bisa terjadi karena ada part yang mengalami modulasi atau perubahan scale, serta bisa juga terjadi karena adanya penerapan metode modals interchange atau penggunaan substitusi chord. Tetapi, poin dasarnya adalah bahwa setiap lagu pasti ada scale yang diterapkan. Dan segala unsur dalam scale yang baru saja saya jabarkan akan kita bahas lebih rinci pada konten-konten video selanjutnya. Ya, itulah tadi video tentang scale. Semoga menjadi manfaat bagi siapapun yang menontonnya, terutama para pembelajar musik. So, nantikan terus video-video selanjutnya dan terima kasih.